Dikira cuma istri sederhana, ternyata dia anak Crazy Rich Surabaya. Jangan kedip saat lihat reaksi ipar jahatnya ketika tahu identitas asli sang janda yang baru saja mereka usir lewat jemputan mobil Bentley. Absen dulu di kolom komentar kalian nonton dari kota mana, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Matahari Surabaya siang itu terasa lebih menyengat dari biasanya, seolah ingin membakar kulit siapa saja yang berani menengadah ke langit. Di tempat pemakaman umum Keputih, debu-debu halus beterbangan ditiup angin panas, menempel pada wajah-wajah yang berkeringat. Namun, bagi Hana, panas itu tidak terasa. Hatinya sudah beku. Di hadapannya, gundukan tanah merah itu masih basah. Nisan kayu sederhana bertuliskan nama, Ilham Saputra, tertancap miring. Bunga tabur mawar dan melati mulai layu terkena terik matahari. Hana, wanita berusia 26 tahun dengan wajah polos tanpa riasan, berjongkok di sana. Tangannya yang kurus mengusap nisan itu perlahan, seakan ia sedang membelai rambut suaminya untuk terakhir kali. Tidak ada air mata yang keluar lagi. Air matanya sudah habis sejak semalam, saat dokter di IGD menggelengkan kepala dan mengatakan jantung Ilham berhenti berdetak karena kelelahan kronis. Suaminya, pria paling jujur dan pekerja keras yang pernah ia kenal, pergi begitu saja di usia muda, meninggalkan Hana sendirian di kota metropolitan yang keras ini. Sudah belum nangisnya? Panas nih. Suara laki-laki yang ketus memecah keheningan doa Hana. Itu Ferry, kakak kandung Ilham. Pria itu berdiri 3 langkah di belakang Hana, mengenakan kemeja hitam yang kancing atasnya dibuka karena gerah, sambil mengipasi lehernya dengan topi. Di sebelahnya berdiri Siska, tunangan Ferry, yang sibuk membetulkan kacamata hitam besarnya sambil memandang jijik ke arah tanah becek di sekitar makam. Hana, ayo pulang. Nggak guna kamu meratapi tanah, sambung Siska dengan nada bicara yang dibuat-buat manja, namun tajam di telinga. Kita perlu bicara soal kelanjutan hidup. Mumpung semua kumpul. Hana menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia melihat 2 orang itu, keluarga satu-satunya yang dimiliki Ilham. Seharusnya mereka berduka. Ilham adalah adik yang selalu membantu melunasi utang judi Ferry. Ilham adalah ipar yang sering meminjamkan uang bensin untuk Siska. Namun, tidak ada guratan kesedihan di wajah mereka. Yang ada hanya ketidaksabaran. Mas Ilham baru saja dimakamkan. Mas Ferry, suara Hana parau, nyaris tak terdengar. Ya makanya itu. Karena sudah dimakamkan, urusan duniawinya harus dibereskan, sahut Ferry cepat. Ia melirik jam tangan chronograph imitasi yang melingkar di pergelangan tangannya. Aku ada janji sama orang jam 2 nanti. Cepetan. Dengan berat hati, Hana bangkit. Kakinya terasa goyah. Ia menatap makam Ilham sekali lagi, membisikkan salam perpisahan yang tertahan di tenggorokan, lalu berjalan gontai menuju mobil tua peninggalan ayah mertuanya yang diparkir di luar area makam. Di dalam mobil, suasana hening namun mencekam. Ferry menyetir dengan kasar, menyalip angkot dan motor di jalanan Surabaya yang padat merayap. AC mobil itu sudah lama rusak. Hanya mengeluarkan angin panas yang membuat Siska terus-menerus mengeluh. Gila ya, panas banget Surabaya hari ini. Mobil butut gini kapan sih dijual? Gerutu Siska sambil menyeka keringat di dahinya yang tertutup bedak tebal. Sabar, sayang. Sebentar lagi kita ganti yang baru. Tenang saja, jawab Ferry sambil melirik Hana lewat spion tengah. Tatapan matanya bukan tatapan simpati, melainkan tatapan seekor serigala yang melihat domba terluka. Hana duduk di kursi belakang, memeluk tas kain lusuhnya. Ia tahu arah pembicaraan ini. Ia tahu apa yang ada di pikiran kakak iparnya. Selama 3 tahun pernikahannya dengan Ilham, Hana selalu diam. Ia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya demi permintaan Ilham yang ingin hidup mandiri, dan demi membuktikan bahwa ia bisa menjadi istri yang sederhana. Tapi hari ini, Ilham sudah tidak ada. Dan perisai yang selama ini melindunginya dari keserakahan keluarga ini telah runtuh. Hana menatap jalanan-jalan raya Mer yang macet, bertanya-tanya dalam hati. Seberapa jahat manusia bisa berubah ketika uang bicara? Jawabannya akan ia temukan lebih cepat dari yang ia duga. Mobil tua itu berbelok masuk ke sebuah gang di kawasan Gubeng. Bukan kawasan elit, tapi lokasi yang sangat strategis di jantung kota Surabaya. Rumah peninggalan orang tua Ilham itu bergaya lama,
dengan tegel ubin kuno dan langit-langit tinggi, berdiri di antara rumah-rumah yang sudah direnovasi menjadi kos-kosan atau toko kelontong. Meski tua, nilai tanah di sini fantastis. Dan itulah satu-satunya hal yang Ferry pedulikan. Begitu sampai di halaman, Hana turun dengan langkah lelah. Ia hanya ingin masuk ke kamarnya, merebahkan tubuh di kasur yang masih menyimpan aroma tubuh Ilham, dan tidur untuk melupakan kenyataan pahit ini barang sejenak. Namun, baru saja tangannya menyentuh gagang pintu depan, sebuah tangan kasar menepisnya. "Eits, tunggu dulu." Ferry berdiri menghalangi pintu. Tubuhnya yang besar menutupi jalan masuk Hana. "Mas Ferry, aku mau masuk, aku capek sekali," kata Hana lirih. Ferry tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. "Masuk? Kemana? Ini rumah orang tua kami. Rumah bapak dan ibu saya. Ilham sudah meninggal. Secara hukum waris, dan secara logika, rumah ini kembali ke keluarga kandung. Yaitu saya, kakak laki-laki tertua." Hana ternganga tak percaya. "Mas, Ilham itu suamiku. Kami tinggal di sini merawat rumah ini selama 5 tahun. Mas Ferry bahkan tidak pernah datang kecuali mau pinjam uang. Itu dulu, waktu adikku yang bodoh itu masih hidup dan mau menampung kamu." Sela Siska yang muncul dari belakang Ferry. Wanita itu berkacak pinggang, matanya memindai Hana dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Hana, sadar diri dong. Kamu itu cuma istri yang gak bawa apa-apa ke pernikahan ini. Kamu yatim piatu kan ngakunya? Gak punya modal, kerjaan cuma serabutan. Sekarang Ilham gak ada, siapa yang mau nanggung makan kamu di sini? Kita? Aku tidak minta makan dari kalian. Aku punya tabungan." Hana mencoba membela diri, meski suaranya bergetar. "Tabungan apa? Uang sisa belanja Ilham?" cibir Ferry. "Dengar ya, Hana. Kunci rumah ini, biar saya yang pegang. Mulai detik ini, status kepemilikan rumah ini dalam sengketa keluarga. Dan orang luar dilarang masuk. Tapi barang-barangku di dalam. Baju-bajuku, foto pernikahan kami. Barang-barang." Siska maju selangkah, senyum licik terukir di bibir merahnya. "Oh, tenang saja. Kami orang baik kok. Kami akan bantu kamu beres-beres." Sebelum Hana sempat mencerna maksud ucapan itu, Ferry mendorong bahu Hana pelan namun tegas, membuatnya mundur ke arah pagar. "Tunggu di sini. Jangan coba-coba masuk." Pintu kayu jati itu dibanting di depan wajah Hana. Suara kunci diputar dari dalam terdengar nyaring, seolah menjadi palu hakim yang memvonis nasibnya. Hana berdiri mematung di teras yang panas. Ia mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Suara laci dibuka paksa, suara lemari dibongkar, dan suara langkah kaki yang terburu-buru. Jantung Hana berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang menghujam ulu hati. Ilham, suaminya yang lembut, bahkan belum genap 24 jam berkalang tanah, dan keluarganya sudah menjarah rumah mereka seperti perampok. Hana mengepalkan tangannya. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga memutih. Ia ingin berteriak, ingin mendobrak pintu, tapi tubuhnya terlalu lemas. Ia hanya bisa menunggu. Menunggu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dan firasat buruk mulai merayapi punggungnya. 15 menit berlalu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa tetangga mulai melongok dari balik pagar rumah mereka, penasaran dengan keributan yang terjadi di rumah duka. Ibu Tejo, tetangga sebelah yang terkenal sebagai biang gosip, sudah berdiri di depan pagar sambil pura-pura menyapu. Matanya terus melirik arah Hana yang berdiri kaku di teras. Tiba-tiba, pintu depan terbuka lebar. Siska keluar, menyeret 2 kantong plastik sampah besar berwarna hitam, trash bag. Wajahnya terlihat puas, napasnya agak terengah karena beratnya beban yang ia tarik. Ferry mengikuti di belakangnya, membawa sebuah koper tua milik Hana yang resletingnya sudah rusak. Tanpa basa-basi, Siska berjalan melewati Hana, menuju pagar depan, dan melemparkan kantong plastik hitam itu ke trotoar jalan. Bruk! Suara benturan plastik dengan aspal panas terdengar menyedihkan. Salah satu plastik itu robek, memuntahkan isinya, baju-baju daster Hana, pakaian dalamnya yang sederhana, dan sebuah album foto pernikahan yang sampulnya terinjak sepatu Siska. "Nah," seru Siska lantang,
Sengaja mengeraskan suaranya agar tetangga mendengar. Itu barang-barangmu. Sudah kami kumpulkan biar kamu nggak repot. Hana menatap nanar baju kesayangannya. Sebuah daster batik biru pemberian Ilham saat ulang tahun pertamanya, kini tergeletak di atas got yang kotor. Darahnya mendidih. Ini bukan sekadar pengusiran. Ini adalah penghinaan terhadap harga dirinya sebagai manusia, dan penghinaan terhadap kenangan suaminya. Kenapa kalian tega sekali? Desis Hana, air mata kemarahan mulai menggenang. Ferry melemparkan koper tua ke samping tumpukan plastik itu. Koper itu terguling dan terbuka sedikit, memperlihatkan sikat gigi dan handuk lusuh. Tega? Ini bisnis, Hana. Realita, bentak Ferry. Ia menunjuk rumah tua di belakangnya dengan jari telunjuk yang gemetar karena emosi. Kamu pikir merawat rumah tua begini murah? Pajaknya mahal. Kami butuh uang. Aku butuh modal nikah sama Siska bulan depan. Rumah ini aset mati kalau cuma ditinggali janda miskin sepertimu. Kerumunan tetangga mulai terbentuk. Bisik-bisik terdengar riuh. Kasihan ya Mbak Hana. Tapi ya memang itu rumah warisan keluarga suaminya sih. Kok jahat banget ya baru meninggal suaminya. Siska, merasa mendapat panggung, melangkah maju mendekati pagar. Ia menatap Hana yang masih mematung, lalu berteriak dengan nada yang menusuk, kalimat yang akan ia sesali seumur hidupnya. Dengar ya, saat pemakaman suamiku nanti, maksudku, sekarang Ilham sudah mati, kamu bukan siapa-siapa lagi. Siska menunjuk tumpukan sampah itu. Kami sudah jual rumah ini. Kemas barang-barangmu, menangislah, dan cari tahu saja. Sana pergi, cari laki-laki lain yang bisa kamu tumpangi hidupnya. Kalimat itu menggema di gang sempit. Cari tahu saja, adalah ejekan khas Siska, menyuruh Hana mencari tahu sendiri nasibnya di jalanan karena mereka tidak peduli. Ferry menambahkan, sertifikat tanah sudah ada di tangan calon pembeli. Besok pagi orangnya mau survei. Jadi pastikan tempat ini bersih dari sampah. Ia melirik Hana penuh arti. Mereka berbalik, masuk kembali ke dalam rumah, dan membanting pintu keras-keras. Meninggalkan Hana sendirian di pinggir jalan, di bawah tatapan iba sekaligus merendahkan dari para tetangga. Hana menunduk. Ia memungut daster birunya yang terkena debu. Ia mendekap kain itu ke dada. Wangi Ilham masih samar tercium di sana, bercampur dengan bau aspal panas. Sakit. Rasanya sakit sekali. Bukan karena ia kehilangan rumah, tapi karena orang-orang ini menginjak-injak kehormatan suaminya dengan memperlakukan jandanya seperti binatang. Perlahan, Hana mengangkat wajahnya. Air mata di pipinya sudah kering. Ekspresi kesedihan di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh tatapan dingin yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Tatapan seorang putri raja yang terbangun dari tidur panjangnya. Hana duduk di atas koper tuanya di pinggir trotoar. Matahari mulai condong ke barat, namun panasnya belum surut. Tetangga-tetangga yang tadi menonton sudah bubar satu persatu, enggan terlibat masalah keluarga orang lain, atau mungkin takut diminta tolong oleh Hana. Tangan Hana merogoh saku dasternya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel Android tua dengan layar retak di sudutnya. Ponsel yang selama ini ia pakai untuk berkomunikasi dengan Ilham, memesan ojek online, dan mencari resep masakan hemat. Namun, ia tidak membuka aplikasi ojek online. Dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memuncak, Hana mematikan ponsel itu. Ia membuka casing belakangnya yang longgar. Dari sebuah lipatan kecil di dalam dompet kain yang ia sembunyikan di balik branya, Hana mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah kartu SIM. Bukan kartu SIM biasa. Itu adalah kartu pascabayar prioritas dengan nomor cantik yang hanya diketahui oleh segelintir orang paling berkuasa di negeri ini. Kartu yang sudah 3 tahun ia nonaktifkan, sejak ia memutuskan kabur dari sangkar emas ayahnya demi mengejar cinta Ilham. Hana memasukkan kartu itu ke dalam ponsel bututnya. Menunggu sinyal. 1 bar. 2 bar. 4G penuh. Ponsel itu bergetar hebat. Ratusan notifikasi missed call dan pesan yang tertahan selama bertahun-tahun masuk secara serentak, membuat ponsel tuanya ngeleg sejenak. Hana mengabaikan semuanya. Ia menekan 1 nomor pada panggilan cepat, speed dial, 1. Tuh. Hanya 1 kali nada sambung. Panggilan itu langsung diangkat.
Halo? Suara bariton di seberang sana terdengar berat, berwibawa, namun terselip nada ketidakpercayaan yang amat sangat. Renata? Apakah itu kamu, Nak? Hana menarik napas panjang. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Ia melihat ke arah rumah di depannya, tempat Ferry dan Siska sedang tertawa-tawa di ruang tamu, mungkin sedang menghitung uang hayalan mereka. "Pak?" Suara Hana bergetar, tapi tegas. "Jemput Renata. Sekarang." Hening sejenak di seberang sana. Lalu suara sang ayah berubah, dari kaget menjadi dingin dan tajam, nada yang biasa ia gunakan saat akan menghancurkan pesaing bisnisnya. "Di mana posisimu?" Jalan Kertajaya Gang 4. Rumah nomor 12. "Apa yang terjadi?" "Ilham meninggal, Pak. Dan mereka..." Hana menahan isaknya agar tidak pecah. "Ia harus kuat. Mereka membuangku ke jalan seperti sampah. Mereka bilang aku harus cari tahu sendiri nasibku." Terdengar suara gebrak meja di seberang telepon, diikuti suara instruksi keras kepada ajudan. "Bertahan di sana 10 menit. Papa sedang meeting di Hotel Shangri-La, dekat sekali dari sana. Papa datang sendiri. Jangan bergerak." "Pak, bawa mobil yang besar," kata Hana dingin. "Jalan di sini sempit, tapi aku ingin mereka melihat siapa yang mereka usir. Apapun untuk putriku. Consider it done." Sambungan terputus. Hana menurunkan ponselnya. Ia tidak lagi merasa sebagai Hana, si istri pegawai ban yang miskin. Punggungnya tegak. Ia menyeka sisa debu di wajahnya. Renata Winata telah kembali. 10 menit terasa seperti 10 tahun bagi Ferry dan Siska. Mereka sudah selesai mengobrak-abrik lemari Hana dan menemukan perhiasan emas muda seberat 5 gram, satu-satunya harta berharga Hana, yang langsung dikantongi Siska sambil cekikikan. Mereka duduk di teras sambil minum es teh yang mereka beli di warung sebelah, menikmati angin sore, sambil menatap Hana yang masih duduk di pinggir jalan. "Ih, ngapain sih dia masih di situ? Jadi pemandangan jelek aja," cibir Siska. "Biarin aja, paling lagi nunggu angkot atau nunggu keajaiban." Ferry tertawa mengejek. "Mana ada yang mau nolong janda miskin zaman sekarang?" Tiba-tiba, getaran terasa di aspal. Bukan gempa bumi. Dari ujung gang, terdengar suara mesin yang halus namun bertenaga besar. Suara yang asing di telinga warga kampung yang terbiasa mendengar suara knalpot motor bising. Sebuah mobil SUV hitam besar, Land Cruiser, dengan lampu rotator biru, tanpa sirine, masuk perlahan ke mulut gang yang sempit. Bumper depannya yang tinggi dan gagah membuat pengendara motor minggir ketakutan, menepi sampai naik ke selokan kering. Mobil siapa itu? Pejabat nyasar?" tanya Ferry, memanjangkan lehernya. Di belakang SUV itu, muncul sebuah sedan super mewah yang panjangnya nyaris tak masuk akal untuk jalanan kampung itu. Warnanya hitam metalik mengkilap, memantulkan cahaya matahari sore hingga menyilaukan mata. Grill depannya besar dan tegak, dengan logo sayap huruf B yang ikonik di kap mesinnya. Itu adalah Bentley Flying Spur. Mobil seharga miliaran rupiah yang biasanya hanya terlihat di lobi hotel bintang 5 atau majalah otomotif. Mobil-mobil itu merayap pelan, rodanya yang besar menggilas aspal yang retak. Kaca filmnya gelap pekat, tak memperlihatkan siapa di dalamnya. "Gila, Bentley, yes, Bentley." Ferry berdiri, matanya melotot. Sebagai pria yang sok tahu soal mobil, ia tahu persis harga mobil itu. Itu mobilnya para konglomerat. Ngapain masuk gang sini? Iring-iringan itu berhenti tepat di depan pagar rumah Ferry. Tepat di depan tempat Hana duduk di atas kopernya. SUV pengawal berhenti, 4 orang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam turun dengan sigap. Mereka memakai earpiece di telinga. Salah satu dari mereka membuka payung hitam besar, meski hujan belum turun, lalu berdiri di samping pintu penumpang belakang Bentley. Suasana gang mendadak hening. Ibu Tejo dan tetangga lain menahan napas. Siska dan Ferry ternganga, gelas es teh di tangan Siska miring hingga isinya tumpah ke lantai teras. Tapi ia tidak sadar. Pintu belakang Bentley terbuka perlahan. Sebuah kaki turun. Sepatu kulit loafers mengkilap buatan Italia. Celana bahan yang jatuhnya sempurna. Lalu keluarlah sosok pria parubaya dengan rambut memutih yang disisir rapi,
mengenakan setelan jas abu-abu tua yang memancarkan aura kekuasaan mutlak. Di tangannya, ia menggenggam tongkat jalan dengan hulu berbentuk kepala singa emas. Itu adalah Handoko Winata, salah satu dari 9 naga, properti Surabaya. Wajahnya sering muncul di koran bisnis sebagai pemilik Winata Corp, perusahaan yang memiliki separuh gedung pencakar langit di pusat kota. Ferry mengenali wajah itu. Lututnya seketika lemas. Itu Pak Handoko, Big Boss. Bisik Ferry dengan suara tercekat. Pemilik gedung tempat kamu kerja dulu, SIS. Pak Handoko tidak menoleh ke arah rumah. Matanya hanya tertuju pada satu titik. Wanita yang duduk di atas koper butut di pinggir jalan. Wanita itu, Hana, berdiri perlahan. Pak Handoko berjalan mendekat, mengabaikan beceknya trotoar yang bisa mengotori sepatu mahalnya. Ia berhenti di depan Hana, menatap wajah putrinya yang kusam dan mata yang bengkak. Rahang pria tua itu mengeras menahan amarah yang luar biasa melihat keadaan putri tunggalnya. Renata, sapa Pak Handoko lembut, namun suaranya bergetar. Papa, jawab Hana pelan. Tanpa peduli citra, Pak Handoko memeluk Hana erat-erat di tengah jalan. Ajudan segera memayungi mereka berdua. Maafkan papa baru datang, bisik ayahnya. Mobil sudah siap. Kita pulang ke Citraland. Hana melepaskan pelukan. Ia menoleh ke arah teras rumah. Matanya bertemu dengan mata Ferry dan Siska yang kini pucat pasi seputih kertas. Siska menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar hebat, menyadari kesalahan fatal yang baru saja ia lakukan. Mereka? Tanya Pak Handoko, mengikuti arah pandang putrinya. Tatapannya berubah menjadi setajam silet saat melihat Ferry dan Siska. Apakah mereka yang melakukannya? Hana mengangguk pelan. Iya, Pak. Mereka yang membuang bajuku. Mereka bilang rumah ini sudah dijual, dan aku harus cari tahu sendiri. Pak Handoko mengangguk pelan kepada kepala pengawalnya. Kode yang sangat halus, tapi dimengerti oleh sang ajudan. Sang ajudan segera memotret wajah Ferry dan Siska, serta nomor rumah itu dengan ponselnya. Ayo, nak. Pak Handoko membimbing Hana menuju pintu mobil Bentley yang terbuka lebar. Interior kulit berwarna krem yang mewah menyambut Hana. Kontras sekali dengan trotoar kotor tempat ia duduk tadi. Sebelum masuk, Hana berhenti sejenak. Ia tidak menoleh ke belakang, tapi ia mengucapkan satu kalimat yang cukup keras untuk didengar oleh Ferry dan Siska di tengah keheningan itu. Simpan kunci rumahnya baik-baik, Mas Ferry, Mbak Siska. Nikmati selagi bisa. Karena mulai besok, dunia kalian akan runtuh. Hana masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dengan suara blam yang mantap dan kedap suara. Mobil-mobil mewah itu perlahan melaju pergi, meninggalkan debu, bau knalpot mahal, dan 2 orang manusia serakah yang kini berdiri gemetar di teras rumah sengketa, menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan raksasa tidur. Hujan pertama di bulan November mulai turun rintik-rintik, membasahi daster biru yang tertinggal di selokan. Hening menyelimuti kabin mobil Bentley itu. Suara bising kemacetan Surabaya di jam pulang kerja sama sekali tidak terdengar, teredam oleh kaca anti peluru yang tebal. Hana, atau kini kembali dipanggil Renata, duduk bersandar di jok kulit yang empuk. Matanya terpejam, tapi air mata masih merembes keluar dari sudut matanya. Pak Handoko tidak banyak bicara. Ia tahu putrinya butuh waktu. Pria tua yang ditakuti di dunia bisnis properti itu hanya menggenggam tangan putrinya erat-erat, seolah takut Renata akan menghilang lagi seperti 3 tahun lalu. Mobil melaju membelah jalanan Maijen Sungkono, menuju kawasan elit di Surabaya Barat, Citraland. Langit mulai gelap, lampu-lampu jalan mulai menyala, menciptakan bayangan panjang di wajah Renata. Setengah jam kemudian, gerbang besi setinggi 4 meter dengan ukiran klasik terbuka otomatis. Mereka memasuki halaman menshan utama keluarga Winata. Rumah bergaya Eropa klasik dengan pilar-pilar raksasa itu berdiri angkuh, dikelilingi taman yang luasnya bisa menampung lapangan bola. Selamat datang kembali, Non Renata, sapa Pak Ujang, kepala pelayan yang sudah mengabdi puluhan tahun, saat membukakan pintu mobil. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi anak majikannya yang dulu selalu tampil modis, kini pulang dengan daster kusam dan wajah lelah. Renata tersenyum tipis, senyum yang getir. Terima kasih, Pak Ujang. Renata masuk ke dalam rumah yang dingin oleh pendingin ruangan sentral.
Marmer putih yang ia pijak terasa asing setelah bertahun-tahun ia terbiasa memijak ubin tegel dingin di rumah sederhana Ilham. Kamarmu masih sama, Nak? Mama selalu menyuruh pelayan membersihkannya setiap hari, berharap kamu pulang, kata Pak Handoko pelan. Mama sedang di Singapura untuk berobat, tapi Papa sudah kabari kalau kamu pulang. Dia menangis bahagia. Renata mengangguk. Ia berjalan menaiki tangga melingkar yang megah, menuju kamarnya di lantai 2. Begitu masuk kamar, aroma lavender menyambutnya. Semuanya masih sama. Koleksi tas mahalnya di lemari kaca, deretan sepatu hak tinggi yang tak pernah ia pakai selama menjadi istri Ilham, dan foto-foto masa kecilnya. Renata berjalan ke kamar mandi ensuite yang luasnya menyamai ruang tamu rumah Ilham. Ia menyalakan keran bathtub. Air hangat mengucur. Perlahan, ia melepas daster batiknya. Daster itu kotor, terkena debu jalanan dan sedikit noda aspal. Ia menatap kain itu lama. Itu daster yang dibelikan Ilham di pasar Beringharjo saat mereka bulan madu hemat ke Jogja. Maafkan aku, Mas, bisik Renata lirih. Aku harus melepas Hana untuk sementara. Hana yang lemah sudah mati bersamamu. Sekarang, aku harus jadi Renata lagi untuk memberi pelajaran pada mereka. Ia melipat daster itu dengan sangat rapi, lalu menyimpannya di laci paling bawah brankas pribadinya, bersanding dengan perhiasan berlian. Bagi Renata, daster itu lebih berharga dari kalung mutiaranya. 1 jam kemudian, Renata keluar dari kamar. Tidak ada lagi rambut kusam yang diikat karet gelang. Rambutnya kini tergerai indah, berkilau setelah dirawat dengan produk mahal. Ia mengenakan gaun rumah berbahan sutra hitam yang elegan. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam. Di ruang makan, Pak Handoko sudah menunggu. Apa rencanamu, Nak? Papa bisa saja menyuruh orang meratakan rumah itu besok pagi kalau kamu mau. Atau memenjarakan mereka atas tuduhan pencurian aset. Renata menggeleng pelan sambil mengiris teak di piringnya. Jangan, Pak. Itu terlalu cepat. Terlalu mudah. Mereka tidak akan belajar apa-apa. Lalu, mereka gila hormat dan gila uang. Mereka ingin diakui sebagai orang kaya, kata Renata dingin. Aku ingin melihat mereka naik tinggi, lalu jatuh sendiri karena keserakahan mereka. Aku akan bermain dengan aturan main mereka, uang dan hukum. Bagus, Pak Handoko tersenyum bangga, melihat putrinya mewarisi insting bisnisnya yang kejam. Gunakan seluruh sumber daya Winata Corp. Pengacara, bank, koneksi, semuanya milikmu. Renata meletakkan garpu. Pertama, putus akses Siska. Dia bekerja di gedung Graha Penakan. Salah satu penyewa di sana adalah anak perusahaan kita. Keesokan paginya, suasana di rumah warisan, yang kini dikuasai paksa, terasa tegang. Ferry tidak bisa tidur semalaman. Bayangan mobil Bentley itu terus menghantuinya. Ah, paling itu cuma kebetulan, Mas. Siska mencoba menenangkan diri sambil memoles lipstik di depan cermin retak milik almarhum Ilham. Mungkin si Hana itu jadi simpanan orang tua. Atau mungkin dia kerja jadi pembantu di rumah orang kaya itu, terus dijemput karena majikannya kasihan. Simpanan? Ferry mengerutkan kening. Masa simpanan dijemput Pak Handoko sendiri? Kamu lihat kan ajudannya hormat banget sama dia? Udah jangan dipikirin. Bikin pusing. Mending aku berangkat kerja. Hari ini aku mau pamer ke teman-teman kantor kalau kita bakal segera punya uang miliaran dari jual rumah ini, kata Siska angkuh. Ia menyambar tas kerjanya dan pergi naik ojek online. Ferry tinggal sendirian di rumah itu. Ia mondar-mandir menunggu telepon dari Pak Rahmat, calon pembeli rumah yang kemarin sempat menawar harga tinggi karena lokasi rumah yang strategis untuk dijadikan ruko. Namun, telepon itu tak kunjung berdering. Ferry mencoba menelepon duluan. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ia mencoba lagi 10 menit kemudian. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran mewah di Jalan Ahmad Yani, Siska berjalan dengan dagu diangkat tinggi. Ia bekerja sebagai staf administrasi senior di sebuah perusahaan logistik yang menyewa lantai di gedung milik Winata Corp. Pagi, Siska. Tumben cerah, sapa rekan kerjanya. Oh jelas dong. Bentar lagi aku mau resign. Calon suamiku baru dapat warisan properti di pusat kota.
Nilainya miliaran. Siska berbohong dengan lancar, padahal rumah itu belum laku. Tiba-tiba, interkom di mejanya berbunyi. Siska, dipanggil Bu Manajer HRD. Sekarang. Siska tersenyum sinis. Pasti mau nawarin promosi biar aku nggak resign. Ia masuk ruangan HRD dengan percaya diri. Namun, ia disambut dengan wajah dingin Bu Ratna, manajer HRD yang biasanya ramah. Di meja Bu Ratna, ada sebuah amplop putih. Duduk, Siska. Ada apa, Bu? Promosi ya? Bu Ratna menghela napas panjang. Siska, perusahaan kita baru saja mendapat teguran keras dari manajemen gedung, building management. Mereka menerima laporan tentang perilaku tidak etis salah satu karyawan kita yang mencemarkan nama baik di lingkungan perumahan elit. Hah? Maksudnya? Siska bingung. Ada laporan masuk, lengkap dengan foto kamu sedang membuang barang-barang orang lain ke selokan umum. Pelapornya adalah pihak yang sangat berpengaruh. Bu Ratna menatap Siska tajam. Tentu saja, laporan itu anonim, tapi tekanannya nyata. Klien-klien besar kita sangat mementingkan etika. Kami tidak bisa mempekerjakan orang yang punya masalah hukum potensial. Tapi Bu, itu masalah pribadi. Siska memprotes, wajahnya memerah. Di era digital, tidak ada masalah pribadi, Siska. Ini surat peringatan ketiga, SP3. Mulai hari ini, kamu diskors tanpa gaji selama 1 bulan sampai masalahmu selesai. Dan aksesmu ke gedung ini dicabut sementara. Diskors? Tapi saya butuh uang untuk nikah. Silakan keluar sebelum security yang menyeret kamu, kata Bu Ratna tegas. Siska keluar dari gedung dengan kaki gemetar. Ia diusir dari kantornya sendiri. Ia berdiri di trotoar panas Jalan Ahmad Yani, persis seperti saat ia membiarkan Hana berdiri di trotoar kemarin. Karma instan sedang bekerja, tapi Siska terlalu bodoh untuk menyadarinya. Ia malah semakin membenci Hana. Awas kamu, Hana, kamu pasti ngadu ke majikanmu, umpat Siska sambil meremas amplop SP3 itu. Siang harinya, Ferry akhirnya berhasil menghubungi Pak Rahmat, si calon pembeli rumah. Halo, Pak Rahmat. Jadi bagaimana? Kapan mau survei dan tanda tangan DP? Tanya Ferry antusias. Ia sudah membayangkan uang tunai di tangannya untuk membayar utang judi online-nya yang menumpuk. Suara di seberang sana terdengar dingin. Mas Ferry, maaf. Saya batalkan pembelian. Loh, kok gitu? Kemarin Bapak semangat banget. Harganya bisa nego dikit lah kalau Bapak mau. Bukan soal harga, Mas. Tadi pagi notaris saya cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat rumah di Jalan Kertajaya Gang 4 itu statusnya diblokir. Jantung Ferry serasa berhenti berdetak. Diblokir? Maksudnya gimana? Ada sengketa kepemilikan. Ada pihak yang mengajukan keberatan atas penjualan aset tersebut, karena menyangkut harta gonogini yang belum selesai. Notaris saya nggak berani sentuh aset bermasalah. Cari pembeli lain saja, Mas. Saya nggak mau cari perkara sama hukum. Telepon ditutup sepihak. Ferry membanting ponselnya ke sofa. Sialan, siapa yang blokir? Pasti si Hana. Ferry berlari ke lemari tempat ia menyimpan berkas-berkas ilham. Ia membongkar map-map tua. Ia menemukan fotokopi sertifikat rumah. Memang, nama di sertifikat itu masih nama ayah mereka, almarhum. Tapi seharusnya, sebagai anak tertua laki-laki, Ferry merasa paling berhak. Ia tidak tahu bahwa 3 tahun lalu, saat Ilham dan Hana menikah, ayah mereka, sebelum meninggal, pernah membuat surat pernyataan di bawah tangan yang disaksikan Pak RT, bahwa rumah itu dihibahkan kuncinya kepada Ilham karena Ilhamlah yang merawat orang tua mereka sampai akhir hayat, sementara Ferry sibuk foya-foya dan menghilang. Surat itu sekarang dipegang oleh Renata. Dan tim pengacara Winata Corp sudah bergerak secepat kilat ke Pengadilan Agama dan BPN pagi-pagi sekali untuk mendaftarkan gugatan sengketa waris. Rumah itu kini menjadi aset beracun. Tidak ada yang bisa membelinya, tapi pajaknya tetap harus dibayar. Dan yang tinggal di sana, Ferry, menanggung beban itu. Sore harinya, saat Ferry sedang pusing memikirkan uang rokok yang habis dan Siska yang pulang sambil menangis karena diskors,
sebuah motor kurir berhenti di depan pagar. "Paket untuk Bapak Ferry Irawan," kata kurir itu. "Dari siapa?" Ferry menerima amplop coklat tebal itu dengan curiga. "Dari kantor hukum Wijaya O Partners." Tangan Ferry gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya bukan surat cinta, melainkan sebuah dokumen somasi dan rincian tagihan. Kop suratnya sangat resmi dan mengintimidasi. Perihal pengembalian dana renovasi dan pemeliharaan aset. "Dengan hormat, bertindak atas nama klien kami, Ibu Renata Winata, D.H. Hana. Dengan ini kami menyampaikan tagihan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh klien kami selama menempati rumah di Jalan Kertajaya Gang 4. Di bawahnya terlampir tabel rincian yang sangat detail, lengkap dengan fotokopi bukti transfer bank dan nota toko bangunan. Perbaikan rangka atap baja ringan, tahun 2023 sedih Rp45 juta. Penggantian lantai keramik ke granit ruang tamu, tahun 2024 sedih Rp25 juta. Pembuatan pagar besi minimalis, tahun 2024 sedih Rp15 juta. Pemasangan kanopi carport, Rp8 juta. Pembayaran PBB, pajak bumi bangunan, tertunggak 5 tahun, yang tidak dibayar Ferry Rp12 juta. Biaya perawatan medis almarhum Bapak, Ayah Feris Ilham, yang ditalangi Hana, Rp45 juta. Total kewajiban, Rp150 juta, Rp150 juta. Klien kami menuntut pengembalian dana tersebut dalam waktu 7x24 jam. Jika tidak dipenuhi, kami akan memproses gugatan perdata dan menyita aset apapun yang saudara miliki, serta melaporkan dugaan penggelapan hak. "Gila!" teriak Ferry. Matanya melotot mau keluar. 150 juta? Duit dari mana si Hana punya duit segini buat renovasi rumah? Siska merebut kertas itu. Wajahnya pucat. Ia ingat, dulu ia memang sering mengejek rumah Ilham yang makin bagus, dan Hana selalu bilang, nabung dikit-dikit. Ternyata uang itu uang Hana sendiri, bukan uang Ilham. "Mas, kalau kita nggak bayar, kita bisa dipenjara?" tanya Siska ketakutan. "Kantor hukum Wijaya ini terkenal banget, Mas. Mereka yang nanganin kasus korupsi pejabat kemarin. Mana aku punya duit segitu? Kamu kan tahu aku pengangguran." Ferry menjambak rambutnya sendiri. Stres mulai menggerogoti akal sehatnya. Ini pasti gertakan. Hana nggak mungkin sekuat ini. Pasti dia jual diri ke pengacara itu. 3 hari berlalu dalam kepanikan. Ferry mencoba meminjam uang ke teman-temannya, tapi nihil. Semua tahu reputasi Ferry yang buruk soal utang. Siska mencoba melamar kerja di tempat lain, tapi entah kenapa lamarannya selalu ditolak mentah-mentah, akibat daftar hitam informal HRD. Tiba-tiba, ponsel Ferry berbunyi. Pesan WhatsApp masuk dari nomor asing. Profilnya kosong. "Selamat siang, Mas Ferry. Saya asisten Ibu Renata. Ibu ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Beliau mengundang Mas Ferry dan Mbak Siska makan malam untuk membicarakan kompensasi. Beliau bersedia menghapus tagihan jika kalian mau meminta maaf baik-baik." Mata Ferry berbinar. "Nah kan, apa ku bilang? Hana itu mentalnya lemah. Dia pasti nggak tegas sama kita. Dia mau damai." "Serius, Mas?" Siska langsung cerah. "Duh, syukurlah. Berarti kita nggak perlu bayar 150 juta itu." "Nggak perlulah. Paling dia kangen rumah ini. Kita bujuk aja biar dia kasih kita uang kerohiman," kata Ferry percaya diri. Pesan itu berlanjut. Tempat, Restoran Indigo, Hotel Majapahit. Jam 19 waktu Indonesia Barat. Harap berpakaian formal. Malam itu, Ferry dan Siska berdandan habis-habisan. Ferry menyewa jas bekas yang agak kebesaran. Siska memakai gaun pesta norak penuh payet yang ia beli di pasar grosir, ingin terlihat selevel dengan tamu hotel. Mereka tiba di Hotel Majapahit, hotel paling bersejarah dan mewah di Surabaya. Mereka berjalan masuk dengan canggung, merasa semua mata memandang pakaian mereka yang tidak pas. Seorang pelayan menyambut mereka. "Reservasi atas nama Ibu Renata?" "Iya, benar," jawab Ferry angkuh. "Silakan, meja VVIP di taman dalam." Mereka duduk di meja bundar yang indah dengan lilin-lilin menyala. Mereka menunggu.
5 menit. 10 menit. Setengah jam. Perut mereka mulai lapar. Pesan dulu aja kali ya, Mas. Mumpung dibayarin Hana, bisik Siska. Ya udah, pesen yang paling mahal. Biar Hana tahu rasa. Mereka memesan wagyu steak, lobster thermidor, dan sebotol anggur mahal. Mereka makan dengan lahap, seolah merayakan kemenangan yang belum pasti. Total tagihan di menu saja sudah jutaan rupiah. Saat piring mereka kosong dan mereka kekenyangan, jam menunjukkan pukul 20.30. Hana belum juga muncul. Ferry mulai gelisah. Ia mengirim pesan ke nomor asisten tadi. Kami sudah selesai makan. Hana di mana? Jawabannya masuk seketika. Ibu Renata tidak pernah berniat datang. Beliau hanya ingin memastikan kalian menikmati makan malam terakhir yang layak sebelum jatuh miskin. Silakan bayar sendiri tagihannya. Selamat malam. Wajah Ferry dan Siska berubah menjadi horor. Seorang pelayan datang membawa nampan berisi bon tagihan. Permisi, Bapak, Ibu. Restoran akan segera tutup. Mohon diselesaikan pembayarannya. Ferry membuka bon itu dengan tangan gemetar hebat. Total, 5.800.000 rupiah. Di dompet Ferry hanya ada uang 300.000 rupiah. Kartu kredit Siska sudah limit. Mas gimana ini? Bisik Siska, air mata mulai menetes membasahi bedak tebalnya. Mereka terjebak. Di hotel bintang 5, dengan perut kenyang, tapi tanpa uang sepeser pun. Sementara itu, nun jauh di rumah megah di Citraland, Renata sedang menikmati teh hangat sambil membaca buku, tidak memikirkan mereka sedikit pun. Balas dendam terbaik adalah membiarkan musuh menggali kuburannya sendiri. Dan malam ini, Ferry dan Siska baru saja menggali lubang pertama mereka. Suasana di restoran Hotel Majapahit malam itu mencekam bagi Ferry dan Siska. Pelayan masih berdiri dengan sopan namun tegas di samping meja, memegang mesin edisi kartu kredit. Di sekeliling mereka, tamu-tamu lain makan dengan tenang, kontras dengan keringat dingin yang mengucur di pelipis Ferry. Bapak, Ibu, bagaimana pembayarannya? Tanya pelayan itu lagi. Sebentar, Mas. M-banking saya error. Ferry berbohong, suaranya parau. Ia menarik tangan Siska ke bawah meja, meremasnya kasar. Kamu punya simpanan nggak? Cincinmu? Gelangmu? Kasih ke mereka buat jaminan. Gila kamu, Mas. Ini malu-maluin banget. Bisik Siska histeris tertahan. Lagian gelangku ketinggalan di rumah. Siska berbohong. Gelang yang ia pakai sebenarnya imitasi, ia takut ketahuan jika diserahkan sebagai jaminan. Ferry panik. Jika mereka tidak bayar, pihak hotel akan memanggil keamanan atau polisi. Di tengah keputusasaan, Ferry membuka ponselnya. Tangannya dengan gemetar mengunduh aplikasi yang iklannya sering muncul di SMS spam, pinjaman kilat tanpa agunan, cair 5 menit. Ia memfoto KTP-nya, memfoto wajahnya, selfie, dan memberikan izin akses ke seluruh kontak di ponselnya, sebuah kesalahan fatal yang tidak ia sadari. Dalam hitungan menit, notifikasi masuk. Pinjaman disetujui sebesar 6 juta rupiah, dengan tenor pendek dan bunga mencekik. Nih, sudah bisa. Ferry menyodorkan ponselnya untuk memindai kris pembayaran. Transaksi berhasil. Mereka keluar dari hotel mewah itu dengan kaki lemas. Tidak ada rasa kenyang, yang ada hanya mual. Angin malam Surabaya terasa menusuk. Kita selamat, Mas, desah Siska lega. Selamat apanya? Bentak Ferry di parkiran motor. Mereka parkir jauh di luar hotel agar motor bututnya tidak terlihat. Aku baru pinjam 6 juta ke aplikasi ilegal. Bunganya berjalan harian. Dan kita masih punya utang 150 juta ke pengacara Hana. Malam itu, Ferry tidak bisa tidur. Ponselnya mulai berbunyi ting-tung. Pesan dari aplikasi pinjaman itu masuk. Selamat, dana cair. Ingat jatuh tempo 7 hari lagi. Total pengembalian 9.500.000 rupiah. Ferry membanting bantal. Ia baru saja menjual ketenangannya kepada setan demi gengsi makan malam yang bahkan tidak dihadiri pengundangnya. 3 hari kemudian, teror mulai datang. Bukan dari hantu, tapi dari debt collector, DC, pinjaman online. Mereka tidak datang ke rumah, tapi menyerang mental.
Kontak di HP Ferry mulai dihubungi satu persatu. Teman SMA, bekas bos, hingga tetangga, semua mendapat pesan, Ferry Irawan adalah maling. Tolong sampaikan untuk bayar utangnya. Ferry malu bukan main. Ia mengurung diri di kamar. Siska, yang juga mulai terdesak karena uang belanja habis, memutuskan mengambil langkah. Ia teringat koleksi tas-tas, branded, yang selama ini ia banggakan. Ada tas berlogo LV, Gucci, dan Chanel yang ia beli dari reseller kenalannya dengan harga jutaan rupiah. Ini aset, gumam Siska. Kalau dijual, minimal bisa dapat 20-30 juta. Cukup buat bayar utang pinjol Mas Ferry dan kabur cari kosan baru. Dengan percaya diri, Siska membawa 3 tas terbaiknya ke sebuah butik barang preloved, bekas, mewah di kawasan Surabaya Barat. Butik ini terkenal menerima jual beli tas asli. Siska masuk dengan gaya sosialita, meletakkan tas-tas itu di meja appraiser, penilai. Mbak, saya mau jual cepat. Ini semua koleksi pribadi, jarang dipakai. Saya lepas 25 juta saja borongan. Sang penilai, wanita muda berkacamata tebal, memakai sarung tangan putih. Ia memeriksa tas Siska dengan teliti. Ia meraba kulitnya, mengecek nomor seri dengan senter khusus, dan mencium bau bahannya. 5 menit kemudian, penilai itu melepas sarung tangannya dan tersenyum canggung. Maaf, Ibu. Kami tidak bisa menerima barang ini. Loh? Kenapa? Harganya kemahalan? Ya udah 20 juta deh, tawar Siska. Bukan masalah harga, Bu. Jawab penilai itu sopan tapi suaranya cukup keras hingga didengar pelanggan lain. Toko kami hanya menerima barang autentik, asli. Ketiga tas ibu ini kualitas mirror, palsu. Jahitannya tidak rapi, dan nomor serinya tidak terdaftar di database brand. Wajah Siska memerah padam, seperti ditampar bolak-balik. Beberapa ibu-ibu sosialita di belakangnya mulai berbisik-bisik dan terkikik. Mbak jangan sembarangan ya. Saya beli ini mahal, 5 juta satu tas. Siska berteriak, mencoba menutupi malunya. Ibu ditipu penjualnya kalau begitu. Di pasar turi, barang seperti ini harganya cuma 300 ribu. Jawab penilai itu datar. Mohon dibawa kembali, Bu. Kami tidak jual barang KW. Siska menyambar tas-tasnya dengan kasar dan lari keluar toko. Air matanya tumpah di parkiran. Selama ini ia merasa lebih tinggi dari Hana karena barang-barang ini. Ternyata, ia hanya memegang sampah mahal. Ironisnya, di seberang jalan, Siska melihat mobil Renata lewat. Renata duduk di dalam, tidak melihat Siska. Siska sadar, ia tidak akan pernah bisa mengejar level Renata, bahkan dengan barang palsu sekalipun. Sementara Ferry dan Siska sibuk dengan kekacauan mereka, Renata sedang berada di ruang hasanah bank swasta di Jalan Basuki Rahmat. Ia baru saja membuka Safe Deposit Box, SDB, atas nama Ilham. Kuncinya ia temukan terselip di balik bingkai foto pernikahan mereka yang sempat dibuang Siska. Kotak besi itu dibuka. Isinya tidak banyak. Hanya ada sertifikat asli pernikahan mereka, sebuah buku tabungan ban biasa, dan sebuah buku harian kecil bersampul kulit imitasi. Renata membuka buku tabungan itu. Saldonya, 85 juta rupiah. Renata tertegun. Gaji Ilham tidak besar. Bagaimana ia bisa punya uang sebanyak ini? Ia membuka buku harian Ilham. Tulisan tangan suaminya yang rapi menyapa matanya. 20 Oktober 2023, hari ini aku melihat Hana, Renata, diam-diam membayar tagihan listrik tetangga yang kesulitan. Istriku memang pandai berakting jadi orang susah. Padahal hatinya emas murni. Aku tahu siapa ayahnya. Aku tahu dia putri Winata Corp sejak sebelum kami menikah. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku tidak mau dia merasa aku menikahinya karena harta ayahnya. Aku ingin dia merasa dicintai sebagai Hana, wanita sederhana yang suka masak sayur lodeh. Air mata Renata menetes membasahi kertas itu. 15 Januari 2024, aku mulai kerja lembur jadi ojek online tiap pulang kantor. Capek, tapi aku harus kumpulkan uang. Aku ingin membelikan Hana rumah kecil di Sidoarjo, atas namanya sendiri. Biar dia nggak perlu ribut sama Mas Ferry kalau aku mati duluan. Jantungku sering sakit akhir-akhir ini,
tapi aku nggak mau bilang Hana. Uang dokter mahal, mending buat tabungan rumahnya. Renata menutup mulutnya, menahan isak tangis yang meledak di ruang sunyi itu. Selama ini ia mengira Ilham hanya pria polos yang tidak tahu apa-apa. Ternyata, Ilham tahu segalanya. Ilham bekerja sampai mati, mengorbankan kesehatannya, hanya demi memberikan rumah kecil untuk Renata, agar Renata punya harga diri di depan keluarga Ferry. Uang 85 juta itu adalah darah dan keringat Ilham. Kamu bodoh, Mas. Kamu bodoh sekali, bisik Renata di sela tangisnya. Padahal aku bisa membeli rumah sakit untukmu. Kenapa kamu nggak bilang? Namun, di balik kesedihan itu, tumbuh kekuatan baru. Renata menghapus air matanya. Ferry dan Siska tidak pantas menerima sepeser pun dari jerih payahmu, Mas. Uang ini dan rumah itu akan aku amankan. Demi namamu. Renata keluar dari ban dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya. Ini bukan lagi soal memberi pelajaran. Ini soal menjaga kehormatan cinta suaminya. Tepat 7 hari setelah surat somasi dikirimkan. Batas waktu pembayaran 150 juta rupiah telah habis. Pagi itu, Ferry sedang duduk melamun di teras, merokok puntung sisa kemarin. Siska sedang mengepak barang-barang mereka, bukan karena mau pindah, tapi karena takut disita. Sebuah mobil van bertuliskan, Juru Sita Pengadilan Negeri, berhenti di depan rumah, diikuti mobil polisi dan truk engkel kosong. Seorang petugas berseragam coklat mendekat. Saudara Ferry Irawan? Iya, Pak. Ferry berdiri gemetar. Berdasarkan putusan pengadilan atas gugatan wan prestasi dan utang piutang yang diajukan kuasa hukum Ibu Renata Winata, dan karena saudara tidak merespons somasi, maka hari ini dilakukan penyitaan aset bergerak dan pengosongan rumah ini sebagai jaminan. Pengosongan? Tapi ini rumah orang tua saya, teriak Ferry. Sertifikatnya memang nama orang tua, tapi rumah ini sedang dalam status sita jaminan karena gugatan sengketa waris yang juga diajukan Ibu Renata. Pengadilan memutuskan rumah ini harus dikosongkan sampai sengketa selesai, karena saudara terbukti tidak mampu merawat aset dan justru membebankan utang padanya. Petugas memberi isyarat. 4 orang kuli angkut masuk. Tunggu. Jangan masuk. Siska menjerit, mencoba menghalangi pintu. Polisi wanita, Polwan, maju dan menahan Siska dengan tegas. Minggir, Bu. Jangan menghalangi petugas atau kami angkut ke kantor polisi. Siska mundur ketakutan. Adegan itu seperti deja vu. Seperti cermin yang memantulkan dosa masa lalu. Kuli-kuli itu masuk, mengangkat sofa, televisi, kulkas, dan lemari. Barang-barang itu bukan milik Ferry. Sebagian dibeli oleh uang Hana dulu, dan sekarang diambil kembali. Sisanya, baju-baju Ferry dan Siska, dimasukkan ke dalam kardus mie instan dan kantong plastik sampah hitam, trash bag. Setengah jam kemudian, Ferry dan Siska berdiri di trotoar. Di depan mereka, 2 koper plastik dan tumpukan kantong hitam berisi baju mereka tergeletak di aspal. Persis di titik di mana baju Hana dibuang seminggu lalu. Para tetangga kembali menonton. Kali ini, tidak ada rasa iba. Ibu Tejo nyeletuk keras. Walah, Gusti Allah mboten sar. Tuhan tidak tidur. Dulu mantunya dibuang, sekarang giliran yang buang kena karma. Ferry menatap rumah masa kecilnya yang kini digembok oleh petugas dengan segel merah. Ia kehilangan tempat berteduh. Ia tidak punya uang. Dan ia dikejar penagih utang pinjol. Siska. Panggil Ferry lemah. Jangan panggil aku. Siska menepis tangan Ferry. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak serakah minta kunci rumah pas pemakaman, kita nggak bakal begini. Dasar laki-laki nggak guna. Di tengah pertengkaran mereka di pinggir jalan, sebuah mobil hitam melintas pelan. Kaca jendela belakang turun sedikit. Mata Renata menatap mereka dari balik kacamata hitam. Tidak ada senyum kemenangan. Hanya tatapan dingin, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting. Kaca jendela naik kembali. Mobil berlalu. Sebulan setelah pengusiran itu, rumah di Jalan Kertajaya Gang 4 itu akhirnya dilelang oleh bank. Ternyata, selain sengketa dengan Renata, ayah Ferry dulu pernah menjaminkan sertifikat rumah itu untuk utang usaha yang macet, dan selama ini Ilham yang diam-diam mencicil bunganya.
Begitu Ilham meninggal dan Ferry tidak bayar, bank langsung bergerak. Ferry, yang kini tinggal di kos-kosan sempit ukuran 3x3 meter yang panas dan pengap, masih punya sedikit harapan. Kalau rumah itu laku di lelang bank, sisa uangnya pasti dikembalikan ke ahli waris. Ke aku, pikir Ferry naif. Harga pasaran 2 miliar. Utang bapak cuma 500 juta. Masih ada sisa 1,5 miliar. Hari pelelangan tiba. Ferry datang ke kantor lelang negara dengan baju lusuh. Ia duduk di pojok, berdoa agar rumah itu laku tinggi. Namun, suasana lelang sepi. Peserta lelang enggan menawar karena tahu rumah itu bermasalah secara hukum dengan keluarga Winata, taktik Renata yang menyebarkan info bahwa tanah itu sengketa. Akhirnya, hanya ada satu penawar. Seorang pria berkemeja batik mewakili sebuah perusahaan, PT Arta Ilham Sentosa. 550 juta rupiah, tawar pria itu. Hanya sedikit di atas harga limit bawah. Ada penawaran lain? Tanya juru lelang. Hening. 1, 2, 3. Terjual. Palu diketuk. Ferry lemas. Laku 550 juta? Itu hanya cukup untuk menutup utang bank dan biaya lelang. Tidak ada sisa uang sepeser pun untuknya. Harapannya mendapat miliaran rupiah musnah menjadi debu. Ferry mengejar pria perwakilan PT itu di parkiran. Pak, kenapa murah sekali? Itu rumah strategis. Pria itu berhenti dan menatap Ferry kasihan. Mas, PT kami membelinya untuk kegiatan sosial. Bukan untuk bisnis. Lagi pula, pemilik PT ini sudah keluar banyak uang untuk renovasi rumah itu dulu. Jadi dia hanya mengambil kembali apa yang jadi haknya. Pemilik PT? Siapa? Pria itu tersenyum tipis. Direktur utama PT Arta Ilham Sentosa adalah Ibu Renata Winata. Lutut Ferry membentur aspal. Ia jatuh terduduk. Renata membeli kembali rumah Ilham melalui jalur lelang resmi, dengan harga sangat murah dan legal. Rumah itu kembali ke tangan Renata. Ferry tidak dapat uang, tidak dapat rumah, dan masih dikejar utang pinjol yang kini bunganya sudah membengkak menjadi puluhan juta. Di kejauhan, langit Surabaya mendung gelap. Hujan deras akan segera turun, siap membasahi Ferry yang harus pulang jalan kaki ke kosannya yang bocor. Malam itu, hujan deras mengguyur Surabaya, menenggelamkan suara bising kota. Namun, di sebuah kos-kosan sempit di daerah Wonokromo, suara teriakan memecah keheningan malam. 3 orang penagih utang, debt collector, berbadan besar menggedor pintu kamar Ferry. Mereka bukan lagi penagih online yang hanya mengirim pesan wah. Ini adalah penagih lapangan dari rentenir tempat Ferry meminjam uang untuk menutupi bunga pinjaman online sebelumnya, sebuah lingkaran setan, gali lubang tutup lubang. Keluar lu, bayar utang. Gedoran itu makin keras hingga engsel pintu tua itu nyaris lepas. Ferry, yang bersembunyi di pojok kasur, gemetar hebat. Siska menangis histeris di sampingnya. Mas, lakukan sesuatu. Mereka mau mendobrak. Jerit Siska. Aku nggak punya uang. Siska, kamu kan tahu. Bentak Ferry, stresnya memuncak. Pintu terbuka paksa. Terjadi keributan. Ferry yang panik mencoba melawan, memukul salah satu penagih dengan botol air mineral. Perkelahian tak seimbang terjadi. Tetangga kos yang ketakutan menelepon polisi. 15 menit kemudian, sirine mobil patroli Polsek Wonokromo meraung. Ferry digelandang keluar dengan wajah lebam dan tangan diborgol atas tuduhan penganiayaan dan gangguan ketertiban umum. Di halaman kantor polisi, saat Ferry sedang diperiksa, Siska datang. Bukan untuk menjamin atau mendampingi, melainkan membawa tas plastik berisi barang-barangnya sendiri. Mas Ferry, panggil Siska dingin. Ferry menoleh, matanya bengkak sebelah. Siska, tolong telepon temanmu, cari pinjaman buat jaminan. Siska menggeleng. Ia melepaskan cincin tunangan, cincin emas muda seberat 2 gram yang dibelikan Ferry setahun lalu, dan meletakkannya di meja penyidik. Kita putus, Mas. Apa? Kamu gila? Di saat aku begini? Ferry terbelalak tak percaya. Aku sudah capek hidup susah sama kamu. Aku kira kamu bakal kaya setelah Ilham mati, ternyata kamu malah bikin hidupku hancur.
Namaku jelek di kantor, aku nggak punya uang, dan sekarang pacarku kriminal, kata Siska tanpa perasaan. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku di Madiun. Jangan cari aku lagi. Siska berbalik dan berjalan keluar dari kantor polisi, menembus hujan, meninggalkan Ferry yang meraung memanggil namanya. Di titik terendahnya, Ferry sadar, wanita yang ia bela mati-matian sampai mengusir adik iparnya sendiri, ternyata hanya mencintai bayangan hartanya, bukan dirinya. 2 bulan berlalu. Surabaya kembali terik. Siska gagal pulang ke Madiun karena malu. Ia mencoba melamar kerja di berbagai kantor di Surabaya, tapi rekam jejak, SP3 karena masalah etika, dan rumor di lingkaran HRD membuatnya selalu ditolak. Ijazah S1-nya seolah tak berguna. Demi menyambung hidup dan membayar kosan murah, Siska akhirnya menerima satu-satunya pekerjaan yang mau menampungnya, menjadi pelayan di sebuah kafe franchise lokal di daerah Tunjungan. Siang itu, kafe sedang ramai. Siska, mengenakan seragam kaos polo yang agak kekecilan dan celemek kumal, sibuk mengelap meja bekas pelanggan yang tumpah kopi. Kakinya pegal luar biasa karena berdiri seharian memakai sepatu kets murah. "Mbak, meja nomor 8 tolong dibersihkan, ada tamu VIP mau masuk," teriak supervisornya. Siska buru-buru ke meja nomor 8 di dekat jendela. Ia menunduk, mengelap meja dengan cepat. "Silakan duduk, Bu." "Maaf menunggu," ucap Siska tanpa melihat wajah tamunya. "Terima kasih," jawab suara yang sangat ia kenal. Suara yang lembut namun berwibawa. Siska mendongak. Jantungnya serasa copot. Duduk di hadapannya adalah Renata. Renata tampak memukau dengan balutan blazer putih bersih dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala. Kulitnya bercahaya, kontras sekali dengan wajah Siska yang berminyak dan kusam. Renata tidak sendirian. Ia sedang meeting dengan 2 orang arsitek. Siska mematung. Rasa malu yang luar biasa menjalar dari ujung kaki ke ubun-ubun. Ia ingin lari, ia ingin menghilang di telan bumi. Mantan kakak ipar yang dulu ia hina dan ia usir, kini harus ia layani. "Mbak, menunya mana?" tanya salah satu arsitek. Renata menatap Siska. Tidak ada tatapan mengejek. Tidak ada senyum sinis. Tatapan Renata tenang, seperti melihat orang asing yang kebetulan lewat. "1 icet americano dan croissant," pesan Renata datar. Dengan tangan gemetar hebat, Siska mencatat pesanan. "Baik, Bu." Saat Siska mengantarkan minuman, tangannya begitu gemetar hingga kopi itu sedikit tumpah ke tatakan gelas. Maaf, Bu." Siska panik, takut dimarahi atau dipecat. Renata menahan tangan Siska yang hendak mengelap tumpahan itu dengan tisu. "Tidak apa-apa. Hati-hati lain kali," kata Renata pelan. Setelah meeting selesai, Renata membayar tagihan. Saat Siska membereskan meja itu setelah mereka pergi, ia menemukan selembar uang Rp100.000 terselip di bawah gelas Renata. Bukan uang hinaan. Di sana ada secari kertas tisu bertuliskan tulisan tangan Renata, "Kerjalah yang jujur." Uang dari keringat sendiri lebih berkah daripada merebut hak orang lain. Siska meremas uang itu. Ia menangis di pojok dapur kafe. Rasa benci di hatinya luntur, digantikan oleh rasa malu yang mendalam. Renata sudah menang telak tanpa perlu memukulnya. Ferry keluar dari penjara 3 bulan kemudian setelah masa tahanan ringan selesai, kasus penganiayaan ringan dan damai di tempat. Namun, hidupnya sudah hancur lebur. Rumah disita, pacar kabur, nama baik hancur. Tidak ada keluarga yang mau menampungnya. Untuk bertahan hidup, Ferry yang dulu sombong dan enggan kerja kasar, kini menjadi kuli panggul di Pasar Pabean, pasar ikan terbesar dan terbau di Surabaya. Setiap malam, ia mengangkat peti-peti ikan basah seberat 50 kilo, punggungnya lecet, tangannya kapalan. Bau amis ikan menempel permanen di kulitnya, seolah menjadi parfum penyesalannya. Suatu sore, saat libur, Ferry berjalan kaki menyusuri jalanan kota. Tanpa sadar, kakinya melangkah ke Jalan Kertajaya Gang 4. Ia berhenti di seberang jalan. Mulutnya ternganga. Rumah tua warisan orang tuanya dulu sudah berubah total. Pagarnya dicat hitam elegan. Halamannya asri penuh bunga. Dindingnya dicat putih bersih. Di atas gerbang, terpasang papan nama dari kayu jati yang diukir indah. "Rumah singgah yayasan
Ilham Sejahtera. Ferry melihat beberapa wanita dan anak-anak kecil keluar masuk dengan wajah ceria. Ada yang membawa buku, ada yang membawa hasil kerajinan tangan. Itu rumahku, gumam Ferry. Tapi ia sadar, itu bukan rumahnya lagi. Ferry ingin menyeberang, ingin masuk dan meminta maaf. Tapi langkahnya terhenti. Ia melihat pantulan dirinya di kaca toko sebelah. Dekil, kurus, tua sebelum waktunya. Ia merasa tidak pantas. Ferry merogoh saku celananya, mengambil selembar kertas lusuh dan pulpen. Ia menulis sesuatu dengan tangan gemetar di atas kap mesin mobil orang yang parkir. Ia menunggu sampai satpam yayasan lengah, lalu menyelipkan kertas itu di sela-sela pagar. Setelah itu, Ferry berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu, menghapus air mata yang menetes di pipinya yang kasar. Sore itu, satpam menemukan kertas itu dan memberikannya pada Renata yang sedang berkunjung. Renata membacanya. Isinya singkat, "Dek Hana. Maafkan Mas. Mas jahat. Mas gagal jadi kakak buat Ilham. Jaga rumah bapak dan ibu ya. Mas ikhlas. Ferry." Renata melipat kertas itu. Ia tidak mencari Ferry. Ia tahu, biarkan Ferry menjalani purgatori, penebusan dosa, dunianya sendiri. Itu cara terbaik baginya untuk belajar menjadi manusia. Renata duduk di ruang kerja pribadinya di dalam rumah itu. Ruangan yang dulunya adalah kamar utama orang tua Ilham yang direbut paksa oleh Ferry. Di dinding, tergantung foto besar Ilham yang sedang tersenyum. Renata menggunakan uang tabungan Ilham yang 85 juta rupiah itu sebagai modal awal renovasi. Sisanya, miliaran rupiah, ia gelontorkan dari kantong pribadinya. Ia tidak mau uang Ilham dipakai untuk hal konsumtif. Ia ingin uang keringat suaminya menjadi amal jariah yang tak terputus. Yayasan Ilham Sejahtera didirikan khusus untuk memberikan bantuan hukum dan tempat tinggal sementara bagi para janda atau istri yang menjadi korban ketidakadilan warisan atau KDRT, persis seperti yang hampir dialami Renata dalam peran Hananya. Ibu Renata, panggil asistennya, membuyarkan lamunan. Tamu undangan peresmian sudah datang. Pak Handoko juga sudah sampai. Renata berdiri. Ia merapikan gaun batiknya yang anggun. "Terima kasih, Mas," bisik Renata pada foto Ilham. "Rumah ini bukan lagi simbol keserakahan keluargamu. Rumah ini sekarang menjadi benteng perlindungan bagi mereka yang lemah. Namamu akan dikenang sebagai pahlawan, bukan sebagai korban." Acara peresmian berjalan lancar dan hikmat. Tidak ada pesta pora berlebihan, hanya syukuran tumpeng dan doa bersama anak yatim. Pak Handoko, sang konglomerat, duduk di barisan depan dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat putrinya memberi sambutan di podium. Bukan sebagai putri manja pewaris tahta bisnis, tapi sebagai wanita dewasa yang matang karena ditempa kesedihan. "Rumah ini mengajarkan saya," ucap Renata di depan mikrofone, suaranya bergema di halaman yang dulu menjadi saksi bisu pengusirannya. Bahwa harga diri seseorang bukan terletak pada sertifikat tanah atau merek pakaian yang ia kenakan. Tapi pada bagaimana ia memperlakukan orang lain saat ia berada di atas, dan bagaimana ia bangkit saat ia diinjak di bawah. Tepuk tangan riuh terdengar. Tetangga-tetangga, termasuk Ibu Tejo yang dulu hanya menonton, kini ikut bertepuk tangan dengan rasa hormat. Setelah acara selesai, matahari mulai terbenam di ufuk barat, membiaskan warna oranye keunguan di langit Surabaya. Renata berjalan keluar gerbang. Mobil Bentley hitamnya sudah menunggu. Namun kali ini, ia memberi isyarat pada sopirnya. "Bapak bawa mobil pengawal saja. Saya mau nyetir sendiri." "Tapi Non, saya butuh waktu sendiri, Pak." Renata masuk ke kursi pengemudi Bentley itu. Ia menyalakan mesin. Suara mesin W12 menderu halus. Ia melajukan mobil perlahan meninggalkan Gang 4 Kertajaya. Ia melihat spion tengah. Rumah, Ilham Sejahtera, semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan. Renata membuka jendela mobil. Angin sore menerpa wajahnya. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma kota yang ia cintai sekaligus ia benci ini. Hatinya terasa ringan. Beban dendam sudah ia letakkan. Kesedihan ditinggalkan Ilham sudah berubah menjadi kerinduan yang damai. Ferry dan Siska adalah masa lalu yang sudah ia tutup bukunya. Di jalan raya yang luas,
Renata menginjak pedal gas. Mobil melaju membelah jalanan tunjungan yang mulai menyala oleh lampu-lampu kota. Selamat tinggal, Hana, bisiknya pada dirinya sendiri. Selamat datang kembali, Renata. Dan di bawah langit Surabaya yang mulai berbintang, Renata tersenyum. Sebuah senyuman tulus yang menandakan bahwa badai telah berlalu, dan besok, matahari akan terbit lagi dengan janji yang baru.